Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Wahyu Putra dari IAIN Samarinda, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Agama oleh dosen Bapak Nurkholik Apandi dengan tema agama dan kesehatan mental. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian agama, apa itu pengertian kesehatan mental, apa saja aliran kesehatan mental, dan bagaimana pengaruh agama terhadap kesehatan mental. Langsung saja, pengertian agama adalah telah banyak disebut pemaparan mengenai pengertian tentang agama dan bahkan dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Arab, yaitu artinya adalah ad-din, yang berarti hukum, menguasai, menundukkan, patuh, dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris disebut religion, yang berarti mengikat. Salah satu pendekatan yang paling komprehensif dalam menjelaskan agama adalah pendekatan menyatakan bahwa agama itu mencakup dalam doktrin, yaitu ajaran-ajaran tentang keimanan, mitos, narasi historis yang bersifat sakral. Terus ada etika, kode-kode moral yang bersandar pada ajaran agama Tuhan, praktik peribadatan atau ritual, bentuk penyerahan diri terhadap kekuatan adikodrati, pengalaman mistik, spiritual, dan institusi sosial. Bentuk tolak dari kata-kata tersebut intisarinya adalah agama adalah yaitu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia yang berasal dari sesuatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap dengan panca indera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Jadi agama adalah pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan sesuatu yang gaib yang menguasai manusia, yang dengan karenanya manusia meyakini harus mematuhi kewajiban-kewajiban, sehingga hal itu mempengaruhi pada tingkah atau perbuatan-perbuatan manusia sehari-hari. Selanjutnya ada pengertian kesehatan mental. Istilah kesehatan mental diambil dari konsep mental hygiene. Kata mental berasal dari bahasa Yunani yang berarti kejiwaan. Kata mental memiliki persamaan makna dengan kata psyche, atau yang berarti bahasa Latin psikis atau jiwa. Jadi dapat dikatakan mental hygiene berarti mental sehat atau kesehatan mental. Kesehatan mental atau mental hygiene adalah ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, serta prosedur-prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani dan orang-orang yang sehat mentalnya. Adalah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya selalu merasa tenang, aman, dan tentram. Mustama Fahmi menemukan dua pola dalam mendefinisikan kesehatan mental, yaitu pola negatif salabi dan pola positif ijabi. Sedangkan menurut Hana Zumahabasaman menyebutkan ada 4 pola dalam kesehatan mental, yaitu pola stimatis dengan gejala dan keluhan, kedua pola penyesuaian, ketiga pola pengembangan, dan keempat diri dan pola agama. Dari beberapa definisi kesehatan mental tersebut, maka dapat kita ambil definisi kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, berdasarkan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna, yaitu bahagia di dunia dan di akhirat. Mental yang sehat tidak akan terganggu oleh stresor penyebab terjadinya stres. Orang memiliki mental sehat berarti mampu menahan diri dari tekanan-tekanan yang datang dari diri sendiri dan lingkungannya.
menyatakan bahwa ciri-ciri orang memiliki kesehatan mental adalah memiliki kemampuan diri untuk bertahan dari tekanan-tekanan datang dari lingkungannya. Berikut adalah ada ciri-ciri kesehatan mental dikelompokkan menjadi 6 kategori, yaitu yang pertama, memiliki sikap baik, attitude yang positif terhadap diri sendiri. Kedua, aktualisasi diri. Dan yang ketiga, mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada. 4. Mampu berotonom terhadap diri sendiri, yaitu mandiri. Kelima, memiliki persepsi yang objektif terhadap realitas yang ada. Dan yang terakhir, yang keenam, mampu menselesaikan kondisi lingkungan dengan diri sendiri. Selanjutnya ada apa saja aliran dari kesehatan mental, yaitu ada beberapa pandangan tentang kesehatan mental berdasarkan sudut pandang psikologi dan agama, yaitu pertama, aliran psikoanalitik. Aliran ini dikenal dengan tokoh yang mempeloporinya, yaitu Sigmund Freud, dengan pandangan bahwa manusia adalah produk evolusi yang terjadi secara kebetulan dan merupakan makhluk biologis. Psikoanalisis ini merupakan suatu sistem dinamis dari psikologi yang mencari akar tingkah laku manusia di dalam dorongan dan konflik yang tidak disadari. Selanjutnya ada aliran behavioristik. Aliran ini berpendapat bahwa kesehatan mental adalah kesanggupan seseorang untuk memperoleh kebiasaan yang sesuai dan dinamik yang dapat menolongnya berintegrasi dengan lingkungan dan menghadapi suasana-suasana yang memerlukan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, orang sehat mentalnya adalah orang yang mampu beradjustment secara baik dan dinamis dalam lingkungan di mana ia berada. Yang selanjutnya adalah aliran humanistik. Aliran ini berpendapat bahwa pengkajian terhadap manusia harus didekati dari sudut kemanusiaannya. Manusia dilengkapi dengan berbagai potensi yang bebas dipergunakan menurut kemauannya. Dan selanjutnya ada aliran psikologi transpersonal. Aliran ini merupakan kelanjutan dari aliran humanistik. Menurut Maslow, pengalaman keagamaan adalah vague experience, plateau, dan feature of rest of human nature. Dalam arti, kata psikologi belum sempurna sebelum difokuskan kembali pada pandangan spiritual agama. Selanjutnya ada pandangan Islam. Menurut pandangan Islam, orang sehat mentalnya ialah orang yang berperilaku pikiran dan perasaan mencerminkan dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini berarti orang sehat mentalnya ialah orang yang di dalam dirinya terdapat keterpaduan antara perilaku, perasaan, pikirannya, dan jiwa keberagamannya. Dengan demikian tampaknya sulit diciptakan kondisi kesehatan mental dengan tanpa agama. Bahkan dalam hal ini Malik B. Badri berdasarkan pengamatannya berpendapat keyakinan seseorang terhadap Islam sangat berperan dalam membebaskan jiwa dari gangguan dan penyakit kejiwaan. Selanjutnya pengertian tentang pengaruh agama terhadap kesehatan mental. Telah banyak dilakukan penelitian berhubungan dengan agama dan kesehatan mental, seperti yang dilakukan Bergin tahun 1983 yang melakukan meta-analis pada hasil penelitian tentang agama dan kesehatan mental. Ia menyimpulkan bahwa jika religiositas dikorelasikan dengan ukuran kesehatan mental, dari 30 efek yang ditemukan, hanya 7 orang atau 23% menunjukkan bahwa hubungan negatif antara agama dengan kesehatan mental. Secara singkat, Cohen dalam bukunya The Healing Power of Faith menyatakan bahwa keluarga yang religius umumnya punya keluarga yang lebih bahagia, punya gaya hidup yang lebih sehat, dapat mengatasi stres, terlindungi dari penyakit kardiovaskular, punya sistem imun yang kuat. Selanjutnya, jika seseorang berada dalam keadaan normal, seimbang hormon dan kimiawinya, maka ia akan selalu berada dalam keadaan aman. Perubahan yang terjadi dalam kejiwaan itu disebut
oleh Abdul Al-Qadir sebagai spektrum hidup. Penemuan Muhammad Abdul Al-Qadir, seorang ulama dan ahli biokimia ini setidaknya memberi bukti akan adanya hubungan antara keyakinan agama dengan kesehatan jiwa. Pengobatan penyakit batin melalui bantuan agama telah banyak dipraktikkan orang. Dengan adanya gerakan Christian Science, kenyataan seperti itu diperkuat dengan pengakuan ilmiah pula. Orang yang sehat artinya mentalnya adalah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya selalu merasa tenang, aman, dan tentram. Ketika agama sebagai keyakinan dihubungkan pada kesehatan jiwa, terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Tindak ibadah dalam sebuah ritual agama akan memberi rasa bahwa hidup lebih bermakna dan manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kesatuan jasmani dan rohani secara tak terpisah memerlukan pengakuan yang dapat memuaskan keduanya. Selanjutnya, sayangnya agama dalam hal ini dipandang sebagai anutan, dianggap sebagai sesuatu yang datang dari luar dan asing, padahal potensinya sudah bersemi dengan batin sebagai fitrah manusia. Potensi yang terlantarkan oleh keangkuhan egoisme manusia, jalinan keharmonisan antara kebutuhan fisik dan mental spiritual terputus. Akibatnya manusia kehilangan kemampuan untuk mengenal dirinya, bahkan menemukan makna hidupnya. Padahal Sang Maha Pencipta sudah mewanti-wanti akan hal itu. Seuntai firman mengungkapkan hal itu. Mereka diluputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Quran surah ketiga ayat 12. Agama sebagai terapi kesehatan mental dalam Islam sudah ditunjukkan secara jelas dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya tentang membahas tentang ketenangan dan kebahagiaan adalah ada dalam surah Quran surah An-Nahl ayat 97, yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kehidupan yang baik dan sungguhnya kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Psikoterapi keagamaan yaitu terapi yang diberikan dengan kembali mempelajari dengan mengamalkan ajaran agama Islam, sebagaimana diketahui bahwa ajaran agama Islam mengandung tuntutan bagaimana kehidupan manusia bebas dari rasa cemas, tegang, depresi, dan sebagainya. Dalam doa-doa misalnya intinya adalah memohon agar kehidupan manusia diberi ketenangan, kesejahteraan, keselamatan baik dunia dan akhirat. Jadi kesimpulannya adalah agama adalah pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan sesuatu yang gaib yang menguasai manusia, yang dengannya manusia meyakini harus mematuhi kewajiban-kewajiban, sehingga hal itu mempengaruhi pada tingkat atas perbuatan manusia sehari-hari. Sedangkan kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan diri sendiri dan lingkungannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.